Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di kelas bakat. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu. Kita masih membahas tentang strength tipologi atau tipe kekuatan. Kali ini kita akan membahas strength tipologi atau tipe kekuatan pada klaster technical. Ini adalah klaster terakhir dan pertemuan terakhir untuk semester 1. Dari 8 klaster di strength tipologi ya, kita sudah membahas 7 klaster. Servicing, listening, elementary, networking, generating idea, thinking, headman, dan terakhir kita akan bahas tentang klaster technical atau TE ya. Di strength tipologi atau ST30, klaster TE ada di bagian kanan bawah ya, berwarna merah. Ada 5 tipe kekuatan pada klaster TE. Di strength cluster map sama juga di bagian kanan bawah ya, yang berhubungan dengan teknik, kemudian aktivitas individual, dan pada ranah hard skill. Technical, aktivitas individual yang membutuhkan standar operating prosedur ya. Di cluster ini ada 5 tipe kekuatan ya. Ada 5 kotak di situ. Yang pertama operator, distributor, quality controller, kemudian safekeeper, dan producer ya. Ada 5 tipe kekuatan pada klaster technical. Yang pertama adalah producer atau disingkat pro. Orang dengan tipe kekuatan producer memiliki ciri-ciri pribadi yang senang menghasilkan suatu produk, terutama produk yang dihasilkan dari proses industri atau manufaktur. Ciri lain adalah pribadi yang senang dengan keteraturan dan tidak sabar bertindak, senang membuat ide ataupun rancangan menjadi produk yang nyata ya. Jadi membuat ide dan produknya, jadi tidak hanya sekedar ide saja. Nah, pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang dengan tipe kekuatan produser antara lain produsen kreatif dan inovatif, di mana dia harus memiliki paling tidak tipe kekuatan produser, kreator, dan synthesizer. Kemudian juga bisa menjadi kontraktor produk teknik ketika dia memiliki tipe kekuatan produser, desainer, dan analis. Atau produksi produk presisi, di mana dia harus memiliki tipe kekuatan produser, desainer, dan quality controller. Atau aktivitas-aktivitas atau pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan menghasilkan suatu produk ya, terutama produk yang dihasilkan pada proses industri atau manufaktur. Aktivitas produktif atau aktivitas 4E yang di ranah ini ya dengan tipe kekuatan produser adalah producing atau membuat atau menciptakan sesuatu menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Jadi produser yaitu aktivitasnya producing, membuat atau menciptakan sesuatu menjadi barang jadi ataupun setengah jadi ya, misalkan dari bahan baku kopi ya, bahan mentahnya jadi bubuk kopi ya, seperti itu, atau menjadi biji kopi yang sudah dikeringkan gitu, setengah jadi. Kemudian assembling ya, assembling ini adalah aktivitas menyusun semua bagian suku cadang ya, menyusun semua bagian suku cadang dari suatu benda atau barang untuk kemudian menjadi satu kesatuan yang lengkap dan bisa digunakan ya. Jadi misalkan perakitan ya, pekerjaan perakitan mobil atau mebeler ya, misalkan tempat tidur, lemari, dan seterusnya. Jadi bagian-bagian suku cadang kemudian dijadikan satu dan menjadi bisa digunakan. Atau building ya,
Aktivitas lainnya adalah building, membangun rumah, gedung, pabrik, jembatan atau struktur lainnya. Itu membangun. Ya. Kemudian installing. Installing ini memasang bagian-bagian terpisah dari suatu mesin atau peralatan, misalkan murnya, bautnya, ya, dan lain-lain, sehingga mesin atau peralatan tersebut bisa digunakan. Installing ini misalkan kipas angin, TV, ya, atau peralatan-peralatan elektronik seperti itu, atau mesin-mesin pabrik, ya, dari bagian-bagian terpisah kemudian dirakit menjadi mesin atau alat yang bisa digunakan. Itu adalah aktivitas-aktivitas pada tipe kekuatan produser. Ini antara lain orang-orang yang berkecimpung di bidang producing, ya, atau seorang produser, misalkan Honda gitu ya, Suzuki itu kan nama orangnya, atau di Indonesia mungkin ada Pak Habibie yang memproduksi pesawat, ya. Kalau Honda kan memproduksi transportasi, ya. Suzuki juga. Kemudian atau ini Byul Chul, ya, dari Korea, yang membuat Samsung, ya, dari mulai sekarang HP yang banyak, ya, tapi juga ada banyak elektronik dan juga ada pabriknya, ya. Itu produser. Kemudian kita masuk pada tipe kekuatan quality controller, ya, atau QCA. Dengan ciri pribadi yang mampu memastikan kualitas yang memadai dan baik, terutama dalam produk yang dibuat, ya. Kemudian ciri lain adalah pribadi ini memegang teguh aturan, penuh tanggung jawab, berselera tinggi, teratur dan teliti, sehingga senang dengan tugas-tugas pengontrolan mutu. Namanya juga quality control. Jadi dia bagian yang memastikan kualitas dari sebuah produk atau sistem. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang yang memiliki tipe kekuatan quality controller antara lain adalah auditor keuangan, ya, di mana dia memiliki tipe kekuatan quality controller, kemudian evaluator dan tracer, ya, karena berhubungan dengan keuangan, jadi tracer dia harus ada. Kemudian juga bisa menjadi penjamin mutu pendidikan, quality controller, evaluator dan edukator. Karena berhubungan dengan pendidikan, maka dia harus memiliki tipe kekuatan edukator. Kemudian high quality product designer, ya, di mana dia harus memiliki tipe kekuatan quality controller, kreator dan desainer, ya, memastikan sebuah produk yang berkualitas. Dan lain-lain pekerjaan yang berhubungan dengan quality control atau penjaminan mutu. Aktivitas 4E atau produktif yang bisa dilakukan oleh orang dengan tipe kekuatan quality controller antara lain finishing, ya. Finishing adalah kegiatan tahap terakhir untuk menyelesaikan proses produksi proyek atau konstruksi, ya. Finishing, ya. Kemudian testing, melakukan pengujian untuk membuktikan sesuatunya bekerja dengan benar sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, ya, yang diharapkan. Kemudian cuma dua aktivitas yang bisa dilakukan oleh orang dengan tipe kekuatan quality control, finishing dan testing. Ini kurang lebih kegiatannya, ya, memastikan sebuah sistem, sebuah produk itu sesuai dengan standar. Kalau di pendidikan mungkin ada LPMP, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, kemudian ada BPOM, ya, untuk menjamin mutu sebuah produk, ya, makanan, minuman, atau MUI, ya, BPOM MUI, atau seorang audit keuangan, ya, memastikan semuanya sesuai dengan standar yang diinginkan. Kemudian lanjut, tipe kekuatan berikutnya adalah safekeeper atau SAFE, ya, SAF. Orang yang memiliki tipe kekuatan safekeeper memiliki ciri pribadi yang mampu melindungi keselamatan atau keamanan sesuatu dari seseorang dari bahaya, kerusakan, kehilangan, dan pencurian, ya. Pribadi yang mampu melindungi keselamatan atau keamanan sesuatu atau seseorang dari bahaya, kerusakan, kehilangan, atau pencurian.
Ciri lain adalah pribadi ini teliti, ya waspada, sangat bertanggung jawab dan terencana sehingga suka dengan tugas terkait dengan keselamatan dan keamanan, ya. Security, ya, seorang yang menjamin keselamatan dan keamanan, ya. Pekerjaannya yang bisa dilakukan adalah chief engineer atau operator, di mana dia memiliki tipe kekuatan safekeeper, analis, dan operator, ya. Kemudian juga bisa menjadi seorang perawat medis, di mana dia memiliki tipe kekuatan safekeeper, saver, dan caretaker. Kemudian juga bisa menjadi public security, ya, di mana dia memiliki tipe kekuatan safekeeper, server, dan command, ya. Atau bisa juga menjadi seorang outbound facilitator, di mana dia harus memiliki tipe kekuatan safekeeper, edukator, dan arranger. Dan aktivitas-aktivitas atau pekerjaan yang lain berhubungan dengan keamanan dan keselamatan. Aktivitas 4E atau produktif yang bisa dilakukan orang dengan tipe kekuatan safekeeper adalah monitoring, yaitu mengawasi kemungkinan ketidaksesuaian atau ketidakseimbangan atas suatu pekerjaan atau tugas, ya, sesuai dengan job desk-nya, atau dia berlebihan atau kekurangan job seperti itu, tidak sesuai dengan gaji yang diterima misalnya. Atau safekeeping, menjaga keselamatan dan keamanan sesuatu atau seseorang dari resiko kecelakaan atau bahaya lainnya, ya. Kemudian juga securing, menjaga keamanan aset dari kehilangan, pencurian, dan kerusakan, atau lain-lain, ya. Bisa monitoring, mengawasi, atau safekeeping, menjaga keselamatan dari kecelakaan atau bahaya lain yang berhubungan dengan nyawa seperti itu. Kemudian securing itu berhubungan dengan barang, kehilangan, pencurian, kerusakan, ya. Ini kurang lebih contoh kegiatan safekeeper, ya. Safety engineer, kemudian seorang perawat medis, kemudian seorang security, ya, atau fasilitator outbound tadi, ya, dia memastikan keamanan ketika melakukan aktivitas high impact atau low impact, ya. Tipe kekuatan berikutnya adalah distributor atau DIS. Ya, cirinya, ya, orang yang memiliki tipe kekuatan distributor memiliki ciri pribadi yang senang memberikan atau mengirimkan sesuatu kepada orang-orang tertentu dan dalam waktu atau jumlah tertentu, ya. Jadi pribadi yang senang memberikan atau mengirimkan sesuatu, ya, kepada orang-orang tertentu dalam jumlah tertentu, ya. Ciri lain adalah pribadi ini senang mengatur berbagai macam sumber daya, bertanggung jawab, dan bekerja keras. Pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang dengan tipe kekuatan distributor antara lain adalah perancang sistem logistik, ya, biasanya di gudang, ya, yang memiliki tipe kekuatan distributor, arranger, dan strategis, ya. Dia harus bisa memastikan barang yang dikirim atau barang yang datang itu sesuai dengan efisien dan efektif, ya. Atas administrator logistik, ya, yang dia memiliki tipe kekuatan distributor, arranger, dan administrator yang mencatat keluar masuknya barang. Kemudian juga bisa jadi kurir logistik, di mana dia memiliki tipe distributor, operator, dan safekeeper. Atau supply chain analyst, ya, di mana dia memiliki tipe distributor, analis, dan quality controller. Dan aktivitas lain atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan pendistribusian, ya, barang atau sesuatu. Aktivitas 4E atau produktif yang bisa dilakukan oleh orang dengan tipe kekuatan distributor antara lain adalah delivering, mengirim sesuatu seperti surat, barang yang dibeli atau dipesan ke alamat atau orang tertentu. Kemudian aktivitas berikutnya adalah distributing. Distributing adalah menyebarkan sesuatu, barang, surat, artikel, dan lain-lain pada saat yang hampir bersamaan ke tempat atau daerah tertentu, ya. Delivering, mengirim surat barang dari seorang atau dari satu kantor ke alamat tertentu. Kalau distributing itu menyebarkan barang atau sesuatu pada saat yang bersamaan
ke daerah-daerah ya, ke tempat yang banyak. Nah, ini contoh dari delivering ya, misalkan mengirimkan paket atau makanan ya ke alamat tertentu. Kalau distributing itu ya sistem logistiknya dari sebuah gudang dikirim ke tempat-tempat tertentu, ada yang menggunakan pesawat, ada yang menggunakan kendaraan darat, ada yang menggunakan kendaraan laut dan seterusnya pada saat yang bersamaan ya, seperti importir atau eksportir itu melakukannya ada pendistribusian ya. Itu distributor. Kemudian tipe kekuatan berikutnya adalah operator atau OPE. Cirinya adalah pribadi ini senang mengoperasikan dan menjaga mesin-mesin, instrumen atau peralatan lain ya. Kemudian ciri lainnya adalah pribadi ini senang bekerja keras, senang keteraturan, dan senang melayani orang lain dengan menjalankan perangkat perusahaan ya, perangkat kerja perusahaan. Orangnya pasti tekun, kemudian juga senang sesuatu yang teratur, senang melayani orang dan menjalankan perangkat kerja perusahaan. Kemudian pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang yang memiliki tipe kekuatan operator antara lain adalah maintenance operator ya. Maintenance operator di mana dia memiliki tipe kekuatan operator, restorer dan quality controller. Kemudian juga bisa menjadi operator produksi ya, di mana dia memiliki tipe kekuatan operator, produser dan kreator. Atau operator alat rekam medis ya, di rumah sakit ya, biasanya operator memiliki tipe kekuatan operator, server dan safekeeper. Atau operator jaringan IT di mana dia memiliki tipe kekuatan operator, analis dan administrator ya. Atau pekerjaan-pekerjaan yang lain yang berhubungan dengan pengoperasian sebuah mesin, instrumen atau peralatan. Aktivitas 4E yang bisa dilakukan oleh orang dengan tipe kekuatan operator yaitu maintaining ya, memelihara mesin, peralatan, sistem atau bangunan. Kemudian juga operating, menjalankan atau mengoperasikan sesuatu, bisa mesin, peralatan, proses atau sistem ya, tidak selalu mesin, tapi juga bisa sebuah proses atau sistem ya, sistem perusahaan, sistem kelembagaan dan seterusnya. Kurang lebih ilustrasinya ini seorang maintenance di alat-alat berat gitu, yang memastikan semua bekerja dengan baik. Juga operator menjalankan atau mengoperasikan sesuatu ya, bisa peralatan maupun sistem ya, tidak harus mesin ya, tidak harus peralatan. Itu tipe kekuatan operator ya. Nah, apa tipe kekuatanmu? Nah, lakukan beragam aktivitas sehingga kamu merasa 4E ya. Lihat hasil talent mappingmu ya, pertama lihat hasil talent mappingmu, terutama lakukan beragam aktivitas sehingga kamu merasa 4E ya. Kemudian belajar dari maestro yang tepat, magang di tempat yang sesuai dengan minat bakatmu, tambah dengan keterampilan, pengetahuan dan bingkai dengan akhlakul karimah ya. Percuma kalau kita punya ilmu banyak, punya aktivitas banyak, punya skill yang banyak, tetapi kita tidak memiliki akhlak yang baik ya. Akhlak baik itu adalah bingkai dari semua bakat-bakat atau potensi kekuatan seorang sehingga menjadi bermanfaat. Baik, itu mungkin pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya kepada Ibu ya. Kemudian silahkan dikerjakan tugas-tugas yang diberikan, fokus pada kekuatan dan siasati kelemahan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.